Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dialog Apindo Capres 2024. Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Acara ini dengan bangga dipersembahkan oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk, PT Sumarekon Agung Tbk, dan perkenalkan terlebih dahulu sekali lagi saya memperkenalkan diri saya Safrina Nasution. Selama sekitar 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dalam dialog khusus bersama calon presiden dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo di siang hari ini. Saya ingatkan kembali tema diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah Roadmap Perekonomian Indonesia 2024 hingga 2029. Sebelum kita memulai rangkaian dari dialog, saya akan menyapa kembali terlebih dahulu. Selamat datang Pak Ganjar, calon Presiden Republik Indonesia. Pak Ganjar, apa kabar? Kita berikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah untuk Pak Ganjar. Saya juga ingin menyapa terlebih dahulu moderator kita pada hari ini, pengusaha dan edukator Bapak Gita Wirjawan. Pak Gita, terima kasih banyak masih bersama kami. Ibu Sinta Wijaya Kamdani, Ketua Umum Apindo. Bapak Sofyan Wanandi, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo. Bapak Haryadi Sukamdani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo. Bapak Suryadi Sasmita, Sekretaris Dewan Pertimbangan Apindo. Ibu Mari Elka Pangestu, Ketua Dewan Pakar Apindo. Bapak Bobi Gafur Urmar, Ketua Pelaksana Dialog Capres, seluruh anggota Dewan Pertimbangan dan seluruh Dewan Pimpinan Harian juga akan saya sapa, dan juga para Ketua Bidang seluruh pengurus DPN dan DPP Apindo. Kita berikan tepuk tangan, kita mulai dialog ini dengan semangat di sesi kedua kali ini. Sebelum kita lanjut ke dialog khusus dengan para calon presiden, dan mendengarkan seperti apakah gagasan serta pemikiran yang diberikan para calon presiden untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Izinkan kembali saya mengundang ke atas panggung Ibu Ketua Umum, Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Sinta. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat siang calon presiden 2024-2029 Bapak Ganjar Pranowo. Ini biasanya Pak kalau habis makan siang suka pada redup-redup, jadi kita mau minta tepuk tangan yang luar biasa atas kehadiran Pak Ganjar bersama para pengusaha hari ini Pak. Jadi saya bilangnya ini sedikit pemanasan Pak, pemanasan untuk besok Bapak debat. Kita kasih kesempatan panas-panas dulu sedikit sama pengusaha Pak. Jadi tahun ini memang adalah tahun yang sangat penting karena menjadi momentum transisi kepemimpinan menjelang tahun 2024. Kepemimpinan nasional yang baru tentunya akan melahirkan kebijakan bidang sosial ekonomi yang juga akan menjadi faktor penting dalam mendorong iklim investasi dan usaha di tanah air. Itulah kenapa Pak Ganjar, Apindo sebagai representasi para pengusaha yang sudah ada 71 tahun yang lalu Pak. Sudah 71 tahun nih kita berdiri, menjadikan advokasi kebijakan sebagai salah satu program kerja utama, dan visi besar kami adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif dan berkelanjutan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Buat Apindo menjelang hajatan demokrasi tahun depan ini adalah krusial dalam mengawal kepemimpinan baru. Kenapa ini penting Pak Ganjar? Karena kami meyakini pemimpin baru masih memiliki banyak ruang untuk bisa melanjutkan tapi juga menyempurnakan kebijakan ekonomi demi perbaikan iklim usaha dan investasi. Jadi kami dari pengusaha Pak nggak mau cuman ini kasih bicara-bicara, tapi kita mau kasih masukan yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan tim ekonomi nantinya dalam memformulasikan kebijakan. Supaya nggak buang waktu Pak, karena kalau dari kami Bapak bisa dengar langsung dari lapangan apa yang terjadi. Ini langsung, direct, tidak mesti lewat-lewat sana sini Pak. Jadi kita semua tahu bahwa Indonesia sudah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045 dan kita juga mau menjadi negara maju terbesar keempat di dunia, dan cita-cita besar itu hanya bisa dicapai kalau pertumbuhan ekonomi kita itu 6-7%. Jadi kita masih jauh untuk bisa mencapai tersebut.
Nah, untuk itulah Apindo secara konsisten menyusun dan mengembangkan roadmap perekonomian setiap 5 tahun sejak 2004 sebagai masukan untuk kepemimpinan nasional. Roadmap ini dirancang sebagai panduan strategis bagi para calon pemimpin Indonesia untuk menentukan arah dan langkah konkret yang perlu dilakukan dalam mencapai visi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga kerjasama dengan dunia usaha. Kali ini roadmap disusun pada titik perubahan penting di mana pertumbuhan dan transformasi ekonomi ini harus berjalan selaras dengan perkembangan makro dan global yang semakin menantang. Nah, tantangan terbesar ini apa? Yang saat ini kami lihat adalah persistensi tren perlambatan pertumbuhan dunia dan Indonesia pasca COVID-19. Diperkirakan Indonesia dan kawasan Asia itu hanya akan tumbuh 2/3 dari tren pertumbuhan sebelum pandemi. Kita semua juga masih menghadapi krisis dan tantangan multidimensi. Seperti kita ketahui konflik dan tensi geopolitik yang meningkat, ketegangan juga masih ada hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok, dan yang penting ini fragmentasi daripada rantai pasok global. Juga krisis perubahan iklim dan peningkatan kompleksitas ekonomi yang didorong percepatan adopsi teknologi, digitalisasi ekonomi, dan yang namanya AI ini Pak, Artificial Intelligence, ini saya rasa harus menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana pandangan dunia usaha terhadap perubahan makro dan global? Kami mau sharing sedikit Pak, hasil daripada survei yang dilakukan oleh Apindo. Jadi 72% pelaku usaha menyatakan mengalami lambannya penjualan. 72%. 4 dari 10 pelaku usaha dinyatakan mengalami stagnasi daripada kinerja penjualan. Mayoritas pelaku usaha terbebani oleh kurs dan suku bunga yang kurang kompetitif karena imbas tekanan ekonomi global. Meskipun demikian, ternyata Pak, pelaku usaha tuh masih ada optimisme, masih optimis terhadap prospek pertumbuhan usaha. Kenapa? Karena hampir 40% daripada pelaku usaha memperkirakan pertumbuhan Indonesia di atas 5%. Jadi masih sangat optimis. 30% itu mengatakan 3-5%. Nah, yang paling penting ini Pak yang kami mau sampaikan. 58% masih berencana untuk terus melakukan ekspansi usaha dan investasi. Dunia usaha berharap bahwa optimisme tersebut disertai perubahan yang konkret. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan? Pertama adalah melalui strategi transformasi ekonomi. Kuncinya terletak pada faktor pendukung penciptaan produktivitas. Indonesia perlu menurunkan core kita dari 6,8% saat ini, juga meningkatkan iklim investasi dan daya saing barang maupun jasa, baik di pasar dalam maupun luar negeri, serta melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan. Yang kedua, rencana investasi, inovasi, dan kewirausahaan hanya bisa terwujud menjadi pertumbuhan ekonomi real jika pemimpin Indonesia menciptakan kepastian berusaha dan iklim kebijakan usaha yang kondusif. Untuk itu, roadmap ini mengidentifikasi kendala-kendala praktis di lapangan, menyampaikan rekomendasi perubahan kebijakan, kelembagaan, tata kelola iklim usaha dan investasi untuk penguatan agenda transformasi sektoral dan lintas sektoral 5 tahun ke depan. Roadmap juga memberikan prioritas isu ekonomi yang berdampak luas, menawarkan solusi praktis atas berbagai persoalan ekonomi dan bisnis untuk menciptakan quick wins. Nah, saya memberikan sedikit latar belakang bahwa survei ini telah dilaksanakan oleh Apindo di seluruh Indonesia untuk skala usaha besar sampai kecil dari anggota maupun non-anggota Apindo dengan hampir 2.000 responden.
Dan FGD juga dilakukan dengan matriks kebijakan untuk 7 agenda lintas sektoral yang mencakup makroekonomi dan sektor keuangan, perpajakan, pembangunan berkelanjutan, ketenaga kerjaan, perdagangan internasional dan investasi, ekonomi digital, dan kita tidak bisa lupa UMKM. Ini kebetulan teman-teman dari daerah seluruh Indonesia ada di sini, Pak Ganjar. Ini teman-teman DPP, kita berikan tepuk tangan. Udah datang nih Pak, jauh-jauh nih mau mendengar langsung. Kemudian FGD dan matriks kebijakan per sektor juga mencakup sektor infrastruktur, properti, manufaktur, pertanian, pariwisata, serta energi dan sumber daya mineral. Kita juga mendapatkan masukan dari banyak pakar, Dewan Pakar, juga narasumber dan mitra kerjasama seperti Bank Dunia, A.T. Kearney, BCG, dan Prospera. Nah, tentunya ini kesempatan yang luar biasa untuk membagi gagasan, apa saja masukan, tapi juga mendengar nanti visi dan misi yang Bapak mungkin tadi sudah akan sampaikan kepada kami. Yang terpenting Pak, pada akhirnya kami ingin melihat bahwa nanti kebijakan-kebijakan yang akan diformulasikan ini bisa diimplementasikan. Karena selama ini masalah itu yang paling momoknya Pak, adalah gap antara policy yang dikeluarkan dan implementasinya. Nah untuk itu Pak, izinkan kami mengundang di sini saya mengundang Ketua Dewan Pakar Apindo, Ibu Mari LK Pangestu, yang kami ini udah pulang Pak dari Washington DC untuk bersama kami pada hari ini, juga yang mengkoordinasikan daripada roadmap perekonomian Apindo. Kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Mari. Dan Ibu Mari nanti akan menjelaskan sedikit Pak, mungkin kalau boleh diberi waktu sedikit untuk penjelasan detailnya ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Sinta, selamat datang yang kami hormati Pak Ganjar dan tentunya teman-teman semua dari Apindo. Persilakan saya atas nama semua pengurus dan tim Apindo untuk menyampaikan pesan-pesan utama dan ringkasan dari roadmap Apindo 2024-2029. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sinta, ada proses yang melibatkan semua pengurus dan FGD yang akhirnya menghasilkan roadmap dengan 13 bab sektor dan lintas sektor. Jadi nggak mungkin ya saya akan menyampaikan semua rekomendasi yang ada, kita bisa di sini sampai malam. Tapi tentunya apa yang kami akan sampaikan adalah ringkasan dan 5 rekomendasi utama yang ada di roadmap Apindo. Prioritas pertama adalah pentingnya kepastian hukum, konsistensi kebijakan dan perbaikan kelembagaan dan koordinasi untuk kepastian berusaha. Saya rasa tadi udah disebut juga oleh Bu Sinta dan ini memang muncul kerap kali ya dan bukan hal baru. Kita mungkin sampai bosan mendengarkannya, selalu ada di setiap usul. Tapi kali ini disebut di hampir semua lintas sektor dan sektor, muncul sebagai isu dan di berbagai tahap. Kita tadi mendengar Bu Sinta mengatakan dari regulasi sampai dengan implementasi. Jadi saat menyusun regulasi, saat menyusun implementing regulation, saat implementasi itu di setiap tahap ada isu-isu yang muncul dan kita mempunyai concrete recommendation di setiap sektor. Beberapa contoh yang saya bisa sampaikan karena ini dihadapi oleh semua dunia usaha saat ini muncul sebagai strong issues. Contoh positif yang kita alami adalah saat pemerintah mengundang Apindo untuk berkonsultasi dan melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu contoh bagus di mana konsultasi dan akhirnya melahirkan undang-undang. Namun contoh yang kurang baik saat menyusun implementing regulations, sayangnya tidak melibatkan semua pihak yang terkait, sehingga terdapat perubahan yang mengecewakan pada beberapa komponen Undang-Undang Cipta Kerja, terutama aspek ketenaga kerjaan terkait dengan penentuan upah minimum. Contoh lain, ini di level implementasi, di mana 5 tahun yang lalu kalau kita baca roadmap Apindo 5 tahun yang lalu, kita sangat mendukung dibentuknya sistem OSS atau Online Single Submission. Namun saat ini OSS masih belum berjalan dengan baik. Antara lain karena lemahnya komitmen KL yang terkait, platform teknologi dan SDM pelayanan yang tidak siap,
dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak berjalan baik. Apa yang menjadi rekomendasi Apindo? Proses konsultasi yang sistematis di setiap tahap ya. Jadi saat dibentuk regulasi, saat implementing regulation dan saat implementasi. Benar-benar harus dimonitor seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Shinta. Banyak keluhan di dalam roadmap yang menyatakan ini tiba-tiba bisa ada regulasi baru yang tidak dikonsultasikan dan diberlakukannya besok gitu ya. Jadi sehingga ini menjadi salah satu keluhan yang common antara beberapa sektor. Kedua, penyempurnaan proses di setiap tahap. Di dalam roadmap ada rekomendasi konkret di lintas sektor dan sektor yang perlu ditindaklanjuti. Ya, jadi kalau dibaca ada rekomendasi spesifik. Kita tidak bicara normatif lagi. Kita bicara yang konkret. Matriks kebijakan itu Ya, Bu Mari yang matriks penting. kebijakan. Jadi spesial PP-nya yang mana, aturannya mana itu ada secara detail Pak. Jadi ada yang persis bisa ditindaklanjuti mudah-mudahan oleh pemimpinan pemerintah yang berikutnya. Dan kita ada satu usul yang penting buat dunia usaha, misalnya di tahap implementasi peningkatan penerimaan negara melalui penerimaan pajak. Apindo menyarankan dilaksanakan bertahap dan melalui perbaikan administrasi pajak dan ekstensifikasi atau penambahan wajib pajak yang baru dan tidak saja intensifikasi kepada yang sudah patuh bayar pajak. Benar, itu saya rasa semua mempunyai sentimen yang sama. Ini unsur keadilan lah ya. Ketiga, komitmen untuk memperbaiki isu yang kerap kali muncul, yaitu koordinasi. Ya, mungkin ini juga sudah bosan mendengarkannya. Tetapi koordinasi KL, koordinasi pemerintah pusat dan daerah ini masih muncul sehingga ini perlu perhatian khusus dan banyak usulan di dalam roadmap kita terkait dengan memperbaiki koordinasi, membentuk tim nasional, bahkan membentuk lembaga baru. Ya, dan salah satu contohnya adalah di bidang UMKM. Katanya ada 24 KL yang terlibat di dalam kebijakan terkait UMKM. Alangkah baiknya kalau bisa dikoordinasikan sehingga bisa lebih efektif. Ya. Prioritas kedua adalah kebijakan terkait peran teknologi dan sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan produktivitas yang diperlukan supaya kita bisa bertransformasi. Sebagian besar pengusaha merasakan rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan dari tenaga kerja, termasuk literasi digital, dan rendahnya adopsi teknologi. Nah, tingkat adopsi teknologi yang rendah dan masih di awal, itu ada di bab 6, dijabarkan per sektor dan jenis teknologi apa yang memang kita harus beranjak mengadopsi. Dan kenyataan pengeluaran untuk R&D di bawah 3%, ya, walaupun ada insentif pemerintah. Rekomendasi kita apa? Konsistensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan implementasinya. Kedua, strategi mengenai peningkatan SDM dan adopsi teknologi yang jelas melalui dukungan program dan lembaga pemerintah seperti balai-balai pelatihan dan fasilitas fiskal maupun non-fiskal untuk meningkatkan in-house training dan adopsi teknologi di tingkat perusahaan. Ketiga, kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung, termasuk bagaimana kita benar-benar bisa meningkatkan kapasitas UMKM, bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, dan terkait ekonomi digital, 90% dari responden mengusulkan penyusunan strategi ekonomi digital nasional atau lembaga tunggal yang mengelola ekonomi digital. Ketiga, optimalisasi kebijakan industri, perdagangan, investasi, dan persaingan yang sehat atau level playing field. Dunia usaha mendukung arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, yaitu hilirisasi, meningkatkan produksi dalam negeri, misalnya melalui TKDN, dan berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran BUMN. Namun, dalam implementasi, kebijakan telah menyebabkan hambatan maupun dampak yang mempengaruhi kinerja usaha di sektor lain atau unintended consequences yang perlu dikelola. Ada beberapa usul penyempurnaan instrumen kebijakan yang dapat ditemukan di roadmap dan didasari beberapa prinsip. Ya. Jadi ini yang kita ingin tegaskan dari dunia usaha, prinsip di dalam menjalankan kebijakan untuk tujuan-tujuan yang tadi.
Kebijakan-kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari program industrialisasi yang menyeluruh dengan tujuan apa? Tujuan dari sektor yang kita ingin dukung harus bisa pada akhirnya bersaing di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Kedua, saat memberi fasilitas, preferensi atau dukungan kepada perusahaan atau industri harus dilaksanakan dengan prinsip batas waktu, jadi tidak tidak sepanjang masa mendapat preferensi itu dan dikaitkan dengan kinerja yang dicapai. Ketiga, restriksi kebijakan investasi dan perdagangan. Ini perlu dilakukan berbasis kriteria yang jelas serta evaluasi dampak ke sektor lain. Ya. Jadi misalnya nih larangan terbatas yang dilakukan untuk sebagian besar daripada import itu meningkatkan biaya dan kelancaran dari arus import yang mempengaruhi eksportir. Bisa juga mempengaruhi final goods seperti pangan. Ya. Dan ini sangat mengganggu eksportir. Atau bahwa larangan ekspor bisa mengundang retaliasi dari negara lain yang mempengaruhi ekspor kita di bidang lain. Keempat, optimalisasi perjanjian perdagangan dan diplomasi ekonomi. Kita menghadapi dunia yang sangat banyak ketidakpastian dan ada kesempatan di dalam ketidakpastian ini dan memerlukan perjanjian perdagangan internasional dan diplomasi ekonomi untuk memanfaatkan perubahan global ini dan menarik investasi yang diperlukan. Terakhir, menciptakan persaingan sehat antara perusahaan besar, kecil, dan menengah dan antara swasta dan BUMN. Yang penting nih Pak, perlu nih untuk semua bisa ada persaingan yang sehat ya, dan antara swasta dan BUMN ya. Dan tidak ada dominasi dan distorsi pasar. Keempat, menyikap tuntutan dan perubahan global untuk bisnis mengadopsi konsep berkelanjutan. Perusahaan harus bersiap-siap untuk bisa memenuhi standar ESG atau Environment, Social and Governance. Karena sudah menjadi persyaratan untuk akses pasar, akses pendanaan, dan menjadi bagian dari preferensi sosial. Dalam arti lain, konsumen maupun tenaga kerja yang kita mau atau talenta yang kita mau tarik di perusahaan kita, itu sudah sangat peduli dengan isu-isu ini. Pelaku usaha besar yang berorientasi ekspor sudah memahami dan menjalani, tapi sebagian besar dari perusahaan masih belum paham. Itu ada di dalam survei kita. Dan pada saat yang bersamaan mereka harus bisa masuk dalam sustainable supply chain, kalau tidak bisa bersaing, terutama UMKM. Ya. Jadi rekomendasi kebijakan adalah kita harus meningkatkan edukasi dan informasi terkait ESG dan ini sangat-sangat memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Kedua, memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk memenuhi ESG. Ini terkait dengan kapasitas dan insentif dan lain sebagainya, termasuk UMKM. Ketiga, memperkuat kebijakan dan kelembagaan serta regulasi untuk mengarus utamakan praktek bisnis berkelanjutan, investasi dan pendanaan yang berbasis berkelanjutan, seperti taksonomi sustainable finance. Terakhir, keberadaan infrastruktur. Saya rasa ini selalu muncul juga di dalam roadmap kita, tapi ada good newsnya. Good newsnya responden dari survei Apindo mengatakan bahwa kualitas infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas maupun regulasi dianggap cukup bagus dalam 5 tahun terakhir ini. Namun, masih ada namunnya, berbagai sektor terutama yang terkait dengan isu daya saing merasakan bahwa biaya transportasi dan logistik adalah sangat tinggi, masih tinggi saat ini. Dan ada 2 isu lain yang terkait dengan infrastruktur, yaitu transisi energi kepada energi bersih, yang sebetulnya merupakan industri hijau baru, ya, tapi pada saat yang bersamaan juga menjadi bagian dari prioritas kita untuk mencapai net zero 2060. Di samping itu, kalau kita benar-benar ingin memanfaatkan digital economy sebagai bagian dari sumber pertumbuhan kita untuk transformasi ekonomi, kita tetap perlu membangun infrastruktur konektivitas untuk digital yang menyeluruh. Jangan sampai ada digital divide atau gap antara yang tidak terjangkau dan yang terjangkau. Jadi infrastruktur dan literasi digital harus sampai ke desa-desa dan daerah terpencil.
Rekomendasi kita apa? Pembangunan dan investasi infrastruktur fisik. Tetapi ini juga tidak hanya infrastruktur fisik, tapi bagaimana terintegrasi dengan sistem yang terkait. Karena kalau tidak, tetap tidak bisa berjalan. Kedua, kejelasan mengenai program transisi energi dan pembangunan energi terbarukan. Ketiga, keperluan SDM yang mendukung. Semoga saya sudah bisa mewakili teman-teman semua untuk menggarisbawahi apa yang penting, 5 prioritas dari dunia usaha. Dan kita harap ini menjadi masukan tentunya kepada pemimpinan pemerintah 5 tahun ke depan. Dan di luar dialog hari ini, kami berharap bisa melanjutkan pembahasan dengan tim ekonomi Bapak untuk membahas berbagai rekomendasi dengan lebih detail. Bagaimana Ibu Shinta? Ya, setuju. Ya? Semoga Pak Ganjar juga bisa menyetujui ini usulan kami Pak. Ini soalnya kalau hari ini kita paling cuma dapat waktu Bapak sedikit. Yang penting bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tim ekonomi Bapak untuk membagikan. Karena masukan ini udah kerja keras kita nih Pak. Jadi kita harap bisa nanti diintegrasikan juga dengan diadopsi untuk program-program ekonomi yang nantinya akan dikeluarkan. Nah Pak, ini kita semua sudah mau menunggu untuk bisa mau diskusi sama Bapak. Untuk bisa gagasan-gagasan kami juga nanti Bapak bisa tanggapi. Tapi untuk bisa melakukan ini saya dan Bu Mari tidak punya kapasitas Pak. Jadi Ya, kita perlu orang nih yang memang sudah biasa, yang sudah trennya, oh ini udah ngetop ceritanya, ngetop ya. Followernya XXX. Ya, XXXS tapi pengusaha ini yang nggak gampang Pak. Cari pengusaha yang ngetop itu tidak gampang. Nah dan jago untuk moderasi. Oleh karenanya kami bersyukur berdua bisa kesediaan Bapak, sahabat kami, juga pengusaha, juga edukator, juga pernah menjadi menteri, Bapak Gita Wirjawan. Kami persilakan. Tepuk tangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Wirjawan, saya diberikan kesempatan dan kehormatan untuk memfasilitasi dan moderasi acara diskusi di siang hari ini bersama Pak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Pak Ganjar, monggo silakan naik ke panggung. Apabila berkenan, kami ingin persilakan Pak Ganjar untuk menyampaikan misi, visi ataupun tanggapan terhadap apapun yang sudah dipaparkan oleh Bu Shinta dan Bu Mari. Kalau bisa nggak lebih dari 10 menit agar kita bisa lebih menggali lewat Q&A berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan dan kalau kelamaan potong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman Apindo, terima kasih. Bu Shinta, Bu Mari sudah sampaikan, terima kasih. Saya tadi menyampaikan dan belum tahu apakah ada kliknya dengan kami. Ternyata ada. Jadi Pak Sofyan saya ingin sampaikan, boleh nggak ya? Langsung aja. Jadi judulnya ini, hukum tegak, APH kuat, untuk ekonomi tumbuh 7%. Saya ambil call tinggi, mudah-mudahan Bu Shinta nanti setelah acara hari ini ada Mas Acat, ada Mbak Yeni, ini orang pertama yang boleh dituduh nanti. Tertuduhnya boleh. Jadi setelah ini ke sini dan saya minta tolong Apindo, kalau kita di 2045 mau benar-benar menjadi negara maju, 7% jangan ditawar pertumbuhannya. Caranya bagaimana? Ayo. Minimal kalau gitu, 8 boleh. Jangan ngomong loh, catat langsung namanya. Iya. Lanjut. Mas Gita, ada digital ekonomi, ada upskilling SDM, mudah-mudahan sama kan ya. Ada upskilling SDM, dan kira-kira gini, industrialisasi Indonesia ini harapan kita benar nggak? Kosnya rendah, regulasinya mudah, buruhnya tidak gelisah. Lanjut, sama nggak nanti kliknya? Maka kalau kita bicara, kita mau tumbuh ekonomi 7% itu kalau industrialisasinya bernilai tambah. Oke? Dan investasi ini membuka lapangan kerja, tugas kami adalah menyiapkan SDM yang baik. Termasuk di dalamnya nanti kami punya satu program bagaimana caranya agar si miskin itu juga akan bisa melompat, kelompok perempuan bisa melompat, penyandang disabilitas bisa melompat dengan pendidikan. Maka wajib hukumnya jangan ditawar pendidikan gratis ini. Jangan pernah ditawar.
Berapapun kemudian yang kita butuhkan, ini investasi karena kita mendapatkan bonus demografi, jangan sampai jadi malapetaka demografi. Dan itu artinya butuh yang paling kiri dari Bapak Ibu sekalian. Saya senang karena mendapatkan partner Pak Mahfud. Ini era Gus Dur dulu terkenal dengan peluru tak terkendali. Jadi beliau bisa das kira-kira begitu. Ini gambaran besarnya, lanjut. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat, saya berkeliling, deindustrialisasi makin nyata dan cari kerja makin sulit. Kami keliling dari Indonesia Timur kemarin. Ke selatan belum sampai ke tengah, tapi kami coba naik ke utara, itu pertanyaannya. Pak, kenapa sulit? Maka mudah berusaha meningkatkan nilai tambah ini penting, maka tadi itu jangan sulit-sulit dong gap antara kebijakan pemerintah. Bu, kalau sulit, yang harus memutuskan adalah pemimpin tertinggi. Yang harus disalahkan adalah pemimpin tertinggi. Karena dialah kemudian ketika koordinasi itu barang gampang diucapkan tapi mewah dilaksanakan, maka harus ada troubleshooting di situ. Kalau tidak ada, ya sudah. Apindo 5 tahun lagi, ngomong lagi sama lagi. Nggak bisa, harus dirubah ya. Kalau KKN disikat, pungli, ya enggak? Disikat, mafia hukum disikat, lapangan kerja akan terbuka, investasi tidak takut. Bapak Ibu, saya hakul yakin di sini, ngaku saja ke saya. Siapa yang bilang di Indonesia ini sudah efektif dalam pengurusan seluruh usahanya? Angkat tangan. Terima kasih atas pengakuannya. High cost langsung muncul karena mulai dari awal kita mengalami kesulitan-kesulitan itu. Dan itu kemudian diomongkan terus saja tanpa ada tembakan. Bagaimana kita bisa melaksanakan? Lanjut. Maka kalau kita melihat, ini lanjut saja. Ini hanya satu contoh biar lebih cepat. Nah, saya mau bicara saja Bapak Ibu. Tadi disampaikan beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Bu Mari. Mas Ganjar tolong dong, terimalah ini. Ini yang saya tunggu, yang ingin saya dapatkan dari pelaku usaha. Karena ini original. Ini sangat-sangat original dan dibutuhkan oleh publik. Maka kalau kita bicara hari ini ingin merata, keluhan kemarin dari kawan-kawan yang saya kunjungi di daerah terpencil adalah, Bapak, di Jawa itu tolnya cepat ya. Dari Jakarta, langsung sampai Jawa Timur. Kami tidak ada Pak. Maka kemudian pemerataan gapnya menjadi makin lebar. Sudah begitu, kemarin kami di Balikpapan, tukang ojeknya bilang kami tidak ada bensin dan kami harus ngantri panjang. Di situ ada sumbernya, di situ ada smelternya, di situ ada distribusinya, di situ juga terjadi kelangkaan. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Maka kalau kemudian hari ini kita mencoba mendorong, yuk industrialisasinya kita dorong sampai ke daerah, maka mesti menyiapkan SDM yang bareng-bareng. Sedikit pengalaman 10 tahun menjadi gubernur, ada pengalaman menarik. Bagaimana Mbak Ana kalau setiap kita mau nyusun UMK paling cerewet, gualaknya Masya Allah itu. Tapi ini perempuan paling tangguh yang pernah saya hadapi ini. Paling tangguh, top betul. Akhirnya apa? Kita bersepakat dan kita tidak pernah ragu. Kita bersepakat, ini contoh. Dan kemudian insentif yang kita jaga aman, nyaman, mudah, murah, cepat, ternyata membuat orang melakukan relokasi gitu ya kira-kira. Ini contoh saja. Yang berikutnya lagi kalau kemudian itu kita sudah dapatkan, nah energi. Bapak Ibu kita ingin interkoneksi kelistrikan atau tol listrik itu. Sisa-sisa energi yang kemudian menunggu investasi yang belum datang, maka layak ini harus kita berikan kepada daerah agar pusat pertumbuhan baru bisa muncul. Dan ini ya keadilan sosial. Dan ini plus kemudian kita siapkan energi baru terbarukannya. Ada enggak yang green energy ya? Berikutnya, agar kemudian kita bisa menyambut apa yang kita harapkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau itu tidak dilakukan tidak bisa. Nah, kami masih harus memikirkan tingkat pengangguran terbuka. Kami masih harus memikirkan kira-kira 23 juta pekerja yang di bawah UMR. Ini penting untuk kawan-kawan bagaimana bersepakat. Dan kami berpikir 34% dari 90 juta pekerja ini memiliki jaminan. Kalau ini nyaman, industrinya akan nyaman, pengusaha akan nyaman. Maka kami siapkan kurikulum yang siap kerja. Kurikulum inilah yang kemudian penting para pengusaha untuk ikut masuk. Aku itu butuhnya bukan yang kamu ciptakan itu.
Aku butuhnya sekarang mereka yang ngerti digital, yang literasinya cukup, maka dia akan jalan. Dan kemudian yang mereka harus mendapatkan bantuan harus clear betul. Bagaimana menyatukan satu data Indonesia. Dan itu ada single identity number. Dan itulah kemudian kita dorong, KTP itu sudah ada. Kita kasih KTP Sakti ini. Ya. Karena apa? Karena mau kita bicara kemiskinan, mau kita bicara bantuan, mau kita bicara subsidi, di situ tempatnya. Maka kalau kemudian ini kita bisa dorong, rasa-rasanya akan semakin baik. Termasuk Transisi Energi ini tidak gampang, kita butuh waktu yang cukup lama yang kita butuhkan, tapi kita harus segera memulai. Kalau tidak kita ketinggalan. Dan saya terima kasih Bu, 30% dari pengusaha yang baru tahu tentang green energy katakan. Maka rasanya forum ini menjadi begitu penting untuk kemudian kita menyampaikan gagasan, yuk kita dorong ke sana dan kemudian silahkan berinvestasi karena potensi kita cukup besar. Saya mau berhenti di sini aja deh, agar kemudian bisa berdiskusi lebih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan Assalamualaikum untuk Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Ganjar. Saya mungkin akan jemput poin yang Bapak sampaikan terkait dengan kepastian hukum. Dan ini merupakan nomor 1 dari paparannya Bu Shinta dan Bu Mari. Ini korelasinya tinggi Pak Ganjar dengan kepentingan kita untuk menarik modal. Saya mau coba bungkus ini dalam konteks modal yang ada di dalam negeri. Modal yang ada di dalam negeri itu terbatas sejauh uang beredar yang ada, sejauh sektor perbankan yang ada, sejauh sektor atau pasar modal yang ada. Nah, kalau saya hitung rasio uang beredar yang ada terhadap PDB kita atau ekonomi kita, rasio perbankan terhadap PDB kita, rasio pasar modal terhadap PDB kita, ini tiga-tiganya di bawah 50%. Jadinya sangat terbatas, ya? Sangat terbatas dibandingkan negara-negara maju yang rasionya itu jauh di atas 100%. Jadi mau nggak mau ada keniscayaan untuk kita benar-benar harus fokus untuk menarik modal dari luar negeri. Nah, saya mau kembangkan ada beberapa statistik mengenai penanaman modal asing. FDI di Indonesia itu relatif rendah sekali Pak Ganjar. Kalau saya lihat rasio FDI per orang per tahun, itu kurang lebih $100. Hampir sama dengan apa yang kita saksikan di Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tapi rasio yang sama di Singapura itu $19.000. Kita $100, Singapura $19.000. Refleks kita itu menyatakan bahwa ini negara kecil, jadinya secara relatif mereka bisa lebih tinggi. Tapi secara absolut tahun 2021 Singapura itu bisa mendatangkan $105 miliar. Sedangkan Indonesia hanya $30 miliar. Jadi secara absolut dan relatif Singapura itu menang. Saya melihat modal itu ngalir bukan karena ideologi, bukan karena geografi, bukan karena apakah ada sumber daya manusia atau sumber daya alam. Tapi lebih karena kepercayaan terhadap sistem. Bahkan orang Indonesia itu naruh modal di Singapura. Nah, kalau Bapak dipilih jadi presiden, sejauh mana komitmen Bapak untuk benar-benar mengedepankan kepastian hukum agar sistem yang ada di Indonesia ini sangat bisa dipercaya oleh pemodal dari seluruh dunia? Ada 3 hal. Siap. Yang pertama adalah memastikan regulasinya benar dan itu disusun karena partisipasi. Ada rasa yang diungkapkan oleh masyarakat. Yang kedua, sistem kelembagaan yang sudah ada. Kalau itu belum, itu juga diperbaiki. Tapi terakhir, Pak Gita, apa sih yang kemudian bisa kita sampaikan? Mencari aktor. Aktor ini kita seleksi dengan kepentingan apapun, seringkali bisa bengkok. Maka tugas saya adalah memastikan bagaimana aktor yang bisa duduk di dalam jabatan untuk membawa amanah yang luar biasa itu kredibel. Tanpa itu tidak bisa. Itu 3 hal. Kredibilitas itu definisinya gimana Pak? Kalau boleh. Kalau kemudian dia harus membawa bahwa pemerintahan ini secara governance, dia betul-betul good agar bisa melaksanakan, Pak OSS tadi dibikin, apakah kemudian sesuai dengan yang diharapkan? Belum. Kredibel itu adalah ketika kemudian kamu mengurus izin, di situ ditulis, ini 2 hari selesai, dan selesai 2 hari, dia kredibel. Kredibel berikutnya adalah, dia orang yang punya integritas. Disogok, dia nolak.
disogok itu nolak. Bukan dia justru mengkreasi sogokan. Dan yang terakhir, ketika kemudian dia sudah tahu semua, dia seorang profesional. Maka dia mengerti akan fungsinya, bukan orang yang tiba-tiba dipungut karena kemudian jatah, mohon maaf. Itu harus saya sampaikan. Maka mendefinisikan kredibel buat saya tidak terlalu sulit untuk itu. Terima kasih. Nah, kalau kita mendengar para capres, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, mereka itu jago sekali memberikan janji. Janji politik yang kental dengan kemudahan yang akan diberikan ke masyarakat luas. Apakah itu konteksnya pendidikan, makanan, kesehatan, dan lain-lain. Tapi saya jarang mendengar seorang capres yang bisa menyampaikan bagaimana beliau itu bisa mendanai untuk memenuhi janji politiknya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan apa yang saya lihat dalam beberapa waktu terakhir ini, sudah terjadi renormalisasi ruang fiskal. Jadinya ruang fiskal kita ini udah ada perbaikan dalam mungkin 1-2 tahun terakhir karena kita dihantam luar biasa selama COVID-19 selama 2,5 tahun. Tapi kalau kita lihat rasio pendapatan pajak terhadap ekonomi kita, ini masih sangat suboptimal, masih di bawah 10%. Apabila kita lirik ke negara-negara OECD, negara-negara setengah dan maju ke atas, itu rasionya kurang lebih 33%. Nah, sebagai presiden, Bapak itu langkah konkretnya apa untuk bisa meningkatkan jarum kita dari di bawah 10% ke angka yang jauh di atas, agar janji apapun yang Bapak sampaikan itu bisa dipenuhi karena dananya tersedia? Ada 2 hal. Yang pertama adalah jangan berburu di kebun binatang untuk urusan pajak. Ya. Nggak usah tepuk tangan, nggak dapat sepeda. Saya hanya mengatakan itu. Jangan berburu di kebun binatang dan jangan mancing di kolam. Maka saya mau merespon, mudah-mudahan sama. Ekstensifikasi. Kalau ada orang yang pernah bekerja di pajak, atau berhubungan dengan orang pajak, mari kita catat baik-baik. Saya orang yang pernah berteriak sangat keras ketika teks amnesti diberikan, dan setelah itu mau pilpres, dan kemudian ada orang pakai baju kaos, kemudian ketuk-ketuk rumah, nagih pajak. Dan ini menimbulkan kecemasan. Mas kita, kalau kita meningkatkan rasio sebenarnya, saya ini tanya sama kawan-kawan pengusaha, ketakutan kawan-kawan pengusaha apa? Ketakutan saya itu ya disembelih. Kami menjadi objek dan ditembakin berkali-kali. Maka kalau kita bicara optimalisasinya adalah berapa yang punya NPWP dulu aja deh. Berapa yang bayar dan berapa yang menuliskan SPT. Saya tidak bawa datanya, kalau nanti dibutuhkan akan saya kasih. Dan saya mendapatkan itu dari kawan-kawan yang peduli pajak. Orangnya kerja di mana? Rahasia. Karena nanti takut dia. Lagi banyak orang takut hari ini. Saya tulis ini, Mas Gita. Pajak ruwet. Coba bikin pajak simple. Pasti orang akan mau. Apa digitalisasi? Dan yang kedua harus saya omongkan sekarang. Rasanya urusan penerimaan negara, pajak dan bukan pajak itu tidak lagi diurusi oleh dirijen. Itu diurusi oleh lembaga di bawah presiden langsung. Setuju? Cukup jawaban saya. Kalau berkenan saya mau gali lebih dalam, karena ini musik untuk kuping kita sebagai pengusaha. Dalam gambaran kepresidenan Pak Ganjar, kira-kira rezim pajak ke depan ini gimana? Apakah kental dengan tax rate yang lebih memberikan insentif kepada produksi dan disinsentif terhadap konsumsi yang kurang berkenan? Dan apakah realistis dalam waktu dekat itu untuk Indonesia itu tax regime-nya mirip-mirip seperti apa yang kita lihat di Hong Kong ataupun di Singapura, di mana pribadi ataupun korporasi itu pajaknya di bawah 20%. Di mana di Indonesia itu jauh di atas itu. Apakah itu memungkinkan? Kalaupun mungkin itu berapa lama lagi kita bisa lihat? Kalau tidak, kenapa?
Saya tunggu harus nunjuk menteri dulu untuk menjawab teknis ini ya. Sudah ada yang siap menjadi menteri saya hari ini? Oh oke. Oh nanti dulu, Mas Acat aja belum tentu kok gitu. Itu nanti Mas. Saya tentu tidak bisa menjawab kapan, berapa lama, sampai di mana, tidak. Tapi kalau kemudian tax regime mau kita sampaikan, dinamika dunia dan lingkungan eksternalnya berubahnya seperti apa? Kan ini bukan cerita sesuatu yang statis, sesuatu yang dinamis. Ketika kemudian tax regime itu, mbok sudah kayak Singapura, iya. Tapi Singapura itu orang punya ketaatan yang tinggi. Dugaan saya sampai hari ini kalau saya ngomong dengan beberapa menterinya umpama, mereka orang-orang yang mengelola dengan sikap profesional dan dalam konteks relasi dengan masyarakat biasa-biasa saja. Apa artinya? Dia tidak merasa juga kelas-kelas satu amat begitu ya. Karena dia harus melayani dari masyarakatnya. Artinya apa? Betul-betul governance itu dipegang ketat. Sehingga ada etik. Ada etik yang kemudian, oh ini kalau saya langgar berbahaya. Maka apa? Kalau kemudian kita mau bikin seperti Singapura dan kemudian faktor-faktor eksternalnya kita bisa perbaiki, good governance, transparansi, akuntabel, mudah, murah, cepat, penegakan hukumnya oke, beres. Saya datang beberapa waktu yang lalu, sowan kepada Ibu Mary Hugeng. Beliau istri polisi yang legendaris, Pak Hugeng. Saya ingin mendapatkan cerita keluarga itu pada saat Pak Hugeng jadi Kapolri seperti apa. Yang saya dapatkan adalah keluarga yang sangat sederhana, keluarga yang menerima kondisi itu sebagai sebuah amanah dan bukan memanfaatkan jabatan itu. Apa sih yang relate dengan pertanyaan ini? Ketika seperti itu kondisinya, maka sukses dari revolusi mental sebenarnya ada benchmarknya, yaitu. Maka tidak ada cerita berlebihan. Kalau itu terjadi, maka aktor yang saya katakan tadi bisa mengelola dengan baik, dia akan melakukan kontrol diri. Maka ketika kemudian kita kaitkan, ini akan seperti apa negara, oh situasi eksternalnya mendukung, maka bisa naik turun. Saya mau cerita dikit. Pada saat KUR, mau diberikan kepada UMKM dengan suku bunga 12%, kita tidak bisa, Mas Gita. Nggak bisa, UMKM saya nggak bisa. Pak 12% kami nggak bisa. Larinya kepada siapa? Kepada pinjol. Larinya kepada siapa? Kepada rentenir. Apa kemudian yang bisa dilakukan? Ini cepat nggak pakai tetek bengek Pak? Bahasanya maaf, itu rumit Pak. Orang Jawa bilang ngapusi, begitu. Apa yang kita lakukan? Karena saya punya bank Jateng saya undang. Bisa nggak kalian menurunkan rate-nya itu serendah-rendahnya? Nemu angka 6%. 6% kemudian, Pak ini bottom Pak. Tapi kalau kita mau aman 7% Pak. Oke turunkan 7% berlakukan besok. Begitu kita berlakukan, saya ketemu Presiden saat itu beliau bicara. Pak Ganjar, KUR mau saya turunkan. Berapa persen Pak? 9%. Luar biasa Pak. Tapi saya sudah punya 7%. Pada saat itulah kemudian KUR turun menjadi 7%. Itu sejarahnya. Kemudian menjadi 6%. Artinya apa? Ketika kita melihat dinamika yang berubah, kita bisa mengikuti proses itu termasuk kemudian dalam perpajakan. Mas Gita, kalau eksternalnya kita sudah seindah seperti apa yang dibayangkan masyarakat, bukan tidak mungkin kita berlakukan seperti yang di Singapura. Tepuk tangan. Ini agak di luar naskah, tapi saya mau nyambung karena ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Di Singapura itu mereka mengedepankan 3 kata dalam pengseleksian talenta, yaitu kompetensi, integritas, dan akuntabilitas. Nah kalau kita mau kupas lebih dalam lagi mengenai ekonomi yang sangat relevan dengan dunia usaha, apakah dalam kepresidenan Bapak itu dalam posisi untuk mengseleksi talenta yang khususnya untuk ngurusin ekonomi itu lebih berdasarkan meritokrasi, garis miring teknokrasi, atau politik? Ada 2 hal. Kalau tim yang ekonomi, pasti kita ambil yang meritokrasi dulu.
Orang bilang zakon kabinet, kabinet ahli. Tapi kadang-kadang kita bisa menemukan pada sisi yang lain. Dia punya talenta double dan multi talent. Dalam hal kemudian dia seperti itu dan dia politisi, itu akan makin sempurna. Karena apa? Ketika dia berhubungan dengan parlemen katakan, dia sudah mengerti, oh kalau berhubungan dengan parlemen itu cara bicaranya seperti ini, proses pengambilan keputusan decision making prosesnya juga dia akan kelihatan dan pada titik tertentu ini akan cukup lengkap. Banyak kemudian kita mengambil, ini pinternya luar biasa. Kita taruh mas. Tapi begitu berhadapan dengan situasi seperti itu, tidak terlalu tahan melakukan itu. Tapi meritokrasi dalam tim ekonomi menurut saya nomor 1. Makasih. Berikutnya ini terkait dengan daya saing. Dunia ini semakin ruwet karena tadi pagi kita berdiskusi mengenai dunia yang semakin multipolar. Sudah tidak unipolar lagi. Dengan multipolaritas yang harus kita hadapi, ini kita gontok-gontokannya makin banyak. Dan Indonesia ini nggak ada alasan untuk tidak bisa menjadi middle power yang sangat membanggakan kita. Ekonomi terbesar nomor 4 di dunia di tahun 2045, demokrasi nomor 3, populasi nomor 4. Tapi kalau saya lihat, dalam konteks atau era yang mana kita nih harus lebih melakukan bilateralisasi, bukan multilateralisasi, karena multilateralisasi ini semakin sulit. Ujung-ujungnya ini daya saing kita. Nah, empiris kita harus meningkatkan produktivitas. Nah, gambaran mengenai produktivitas kita ini masih relatif nggak terlalu tinggi. Produktivitas Indonesia atau produktivitas marginalnya itu hanya $25.000. Itu kapasitas rata-rata orang di Indonesia untuk memproduksi barang dan jasa per tahun. Dibandingkan sekali lagi Singapura, mohon maaf, mereka tuh ada di $200.000. Rata-rata di Singapura mereka bisa memproduksi barang dan jasa dengan nilai $200.000. Indonesia hanya $25.000. Kalau Indonesia mau menjadi kekuatan tengah yang relevan, mau nggak mau kita harus meningkatkan angka ini ke angka yang jauh lebih tinggi. Langkah apa saja yang Bapak akan lakukan agar Jarum ini bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat berkenan dari $25.000 ke angka yang lebih tinggi? Crash program. Satu pelatihan itu untuk fitting pada kondisi existing hari ini. Crash program. Upskilling. Kita latih dengan crash program agar mereka bisa fit dengan kondisi hari ini. Tapi jika kita memproyeksikan semacam manpower supply yang kita siapkan untuk membangun sebuah, sebutlah kawasan industri dengan teknologi yang tinggi. Maka ketika ini berjalan, kita siapkan SDM-nya. Ada contoh yang sedang kita bangun, sayang saya tidak bisa menungguin karena masa jabatan sebagai gubernur selesai. Adalah kawasan industri Kendal yang sudah berjalan. Dia berhubungan dengan kurang lebih 100 sekian, saya lupa persisnya, sekolah vokasi. Terus kemudian kita extend di sebelahnya kawasan industri Batang. Yang saat itu kita desain bersama-sama agar ini bisa menjadi sebuah terobosan yang kita bisa dorong untuk bisa kita sampaikan. Sorry, sudah ada beritanya, bukan ratusan, 30 industri DKI ini siap menampung vokasi dari industrinya, tapi beberapa sekolah vokasinya kita siapkan. Nah, yang di Batang, kita cek sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di sekitarnya, maaf, relatif tidak siap. Demikian juga di banyak tempat yang lainnya, seringkali masyarakat yang ada di sekitar mengatakan, kami hanya menjadi penonton dan kami tidak bisa dilibatkan. Apa yang dilakukan? Crash programnya, pelatihan, kemudian membuat sekolah. Maka kalau di awal tadi kami sampaikan, kita ingin merancang proses industrialisasi dan ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita siapkan. SDM-mu yang kamu butuhkan seperti apa? Kalau kemudian kita sudah menemukan itu, maka itulah minimum standar yang mesti diberikan. Maka tugas negara, tugas pemerintah adalah menyiapkan itu, karena kita ngurus sekolah. Tugas industri pengusaha adalah menyiapkan spesifikasi yang ada. Mas,
Kalau sudah seperti itu, sudah ketemu, maka target dari perusahaan, target dari industri untuk seberapa produktivitas dia mesti dapatkan, pasti akan tertuju. Tapi kita call tinggi, kami mau tinggi dan kemudian tidak mendapatkan SDM yang baik. Jangan pernah bermimpi. Kecuali SDM-nya ini dipotong dan kemudian diganti semuanya dengan robot. Achievement kita akan tercapai. Ini ada satu industri rokok umpama di Jawa Tengah, satu lintingnya masih dikerjakan, tapi sisi yang lain dia sudah dengan mesin yang sangat canggih sekali. Sangat canggih sekali. Lalu saya tanya kepada pemiliknya, kenapa yang ini tidak diganti dengan ini aja? Kan efisien. Jawabannya sungguh membuat rasa kemanusiaan kita tercolek. Mas, saya sebesar ini karena mereka. Itu yang tidak akan pernah sampai kapanpun, meskipun kami tahu kinerjanya hanya segitu. Tapi untuk kebutuhan produksi dan performa perusahaan kami, maka kami buat yang sangat modern. Tangan. Kalau berkenan saya ingin buka ke floor. Ini Dengan senang akan hati. ada beberapa penanya. Yang pertama nih topiknya terkait dengan ketenaga kerjaan. Ada Pak Edi Wijanarko. Monggo, silakan. Sambil Terima saya catat kasih ya. Pak Gita. Selamat siang Pak Ganjar. Nama saya Edi Wijanarko, Ketua DPP Apindo Jawa Timur. Tadi saya melihat bahwa itu ada satu ungkapan mengenai Indonesia unggul. Itu yang pertama itu adalah penegakan hukum. Dan itu sangat tepat, sudah kita suarakan Apindo, ada kepastian hukum yang memang sangat kita harapkan. Pertanyaan saya adalah mengenai pengupahan. Pengupahan setiap tahun, itu kebijakan pengupahan itu selalu tidak ada kepastian. Apalagi kemudian upah ini selalu didasari oleh unjuk rasa yang terjadi. Dan ini selalu menakutkan kita, terutama untuk industri padat karya. Banyak sekali kabupaten-kabupaten yang sudah lakukan pembahasan dari tingkat bawah dan sudah mengambil keputusan yang sudah disetujui oleh pihak pekerja, oleh pengusaha dan pemerintah, yang kemudian angkanya kita naikkan ke atas. Ternyata pada saat unjuk rasa dilakukan di provinsi, itu ada satu kata nama diskresi, yang semua kebijakan itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan diskresi ini, keputusan menaikkan upah ini, selalu tidak sesuai dengan nafas Undang-Undang Cipta Kerja, dan tidak sesuai dengan harapan atau kebijakan nasional, seperti tahun ini dengan adanya PP 51. Inilah yang sekarang terjadi, di mana kita sekarang ini selalu menghadapi masalah apabila sudah masuk di bulan Oktober dan November. Kalau Bapak tadi juga mengatakan bahwa ada deindustrialisasi, itu indeks yang disampaikan bahwa dalam 3 tahun terakhir ini, di mana angka indeksnya itu 39%, sekarang turun menjadi 13%. Ini luar biasa sekali penurunannya. Artinya apa? Artinya untuk industri semua yang padat karya itu justru stagnan dan banyak yang tutup, banyak yang bangkrut. Pertanyaan ini mungkin mengenai pengupahan mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Pak Edi, terima kasih. 10 tahun saya mengerjakan ini, Pak. Saya pernah menjadi satu-satunya kepala daerah yang saat itu menolak PP, Pak. Karena apa? Perpindahan antara menggunakan rumus KHL, Pak, digantikan hanya sekedar inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Maaf, saya katakan sekedar. Pak, ketika kemudian kondisi ini berlarut-larut, ada yang menarik buat saya. Undang-undang tenaga kerja dibikin, PP tentang pengupahan dibuat. Padahal ini sebuah regulasi yang mestinya secara partisipasi sebelumnya sudah ada hearing untuk itu. Tapi saya tanya, 3 pihak itu tidak ada yang happy, Pak. Saya tanya buruhnya, friend, kamu oke nggak dengan upah sekarang? Ah enggak, kita demo.
Ya udah besok demo. Tapi jangan dirusak ya pagar saya bilang gitu. Lalu saya tanya pengusaha happy enggak dengan seperti ini? Enggak Pak, kami enggak mau. Oke, saya tanya Mas Gita, Bupati, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Anda happy enggak ngurus ini? Enggak, loh ini keputusan diambil kok tidak ada happy tiga-tiganya. Jangan-jangan salah. Karena saya capres ya saya harus kampanye. Karena kampanye saya harus janji. Tapi saya tidak bisa janji asal janji yang nanti tidak bisa dilaksanakan. Enggak bisa, dalam hati kecil saya enggak bisa. Maka Pak Ganjar buatlah seperti tetangga sebelah yang begini itu rakyat akan suka semuanya. Oh enggak. Itu enggak bisa dilaksanakan. Maaf. Mana yang gimmick, mana yang populis. Tapi kami harus sampaikan. Kalau kami tidak janji, Bapak Ibu enggak percaya sama saya. Ini bisa bekerja apa enggak? Maka selalu saya sampaikan dengan contoh. Nah, kesempatan saya memberikan contoh. Saya ngobrol kemarin ketemu dengan para buruh. Friend, apa problemmu? Problem saya upahnya terlalu murah. Oke, kalau gitu kita tinggikan. Berapa maumu? Ya pokoknya tinggi, enggak ada pokoknya, hitung dulu. Ada enggak organisasi buruh yang bisa menghitung? Ternyata mereka juga butuh masukan. Oke Pak, kalau begitu kita bicara. Karena apa? Karena ketika Anda menentukan sebuah angka, maka Anda harus berhubungan dengan pengusaha. Apakah pengusaha ini dalam kondisi yang memungkinkan untuk bisa mengokekan permintaan Anda? Ini satu. Dua, apakah problem ini hanya problem pada rezim pengupahan? Sehingga kita akan berdebat soal rate. Adakah yang lain? Belum nemu Pak. Maka kalau sistem ini akan dipakai begini terus tanpa kita membuat konsensus baru, bagaimana menyepakati formula upah, selamanya saya yang jamin Pak, gini terus. Oke, bagaimana solusinya? Saya terapkan waktu saya di Jawa Tengah, Bapak Ibu upahnya segini, dan saya dibully oleh semua orang. Tuh Jawa Tengah percuma tuh upah buruhnya rendah tuh. Apa yang kamu mau sejahterakan rakyat bagaimana buruhnya upahnya rendah? Lalu saya tanya, kawan-kawan buruh, problemmu harian itu apa? Saya temukan 4. Problem saya takut kalau saya sakit. Maka BPJS penting. Yang ngurus siapa? Negara, perusahaan. 2, saya takut anak saya nggak bisa sekolah. Oke, sekolahnya gratis. Kalau negeri. Kalau tidak Pak, bagaimana? Kamu masuk kategori miskin kah? Kalau jawabanmu iya, kamu tak kasih subsidi. Karena saya punya subsidi itu. 2 persoalanmu saya selesaikan. Sebutkan yang ketiga. Pak, saya boros di angkot. Karena itulah yang paling kami repotkan sekarang. Baik, saya buatkan subsidi, saya minta bantuan pusat, maka saya bikin namanya Transjateng yang masuk ke kawasan-kawasan industri dan kawasan-kawasan ekonomi. Kamu hanya bayar 2.000 perak, mahal atau tidak? Wah kalau segitu murah Pak, oke Pak, saya buatkan. Subsidinya hanya 10 miliar. Terus kemudian ditambah, koridornya ditambah, Pak lewat sini, Pak lewat sini, lewat sini. Negara tanggung jawab. Dan terakhir apa? Akomodasi. Maka kalau kemudian format ini dipakai, upah boleh sejumlah ini. Tapi beberapa persoalan dihandle oleh pemerintah. Maka apa? Jatuhnya akan sama. Maka dia butuh kalau ditanya di survei, dia bisa menambah performance surveinya. Apa itu Pak? Indeks kebahagiaan Pak. Indeks kebahagiaan. Maka Pak, saya lagi meminta tim saya, kalau Bapak berkenan kami akan senang. Ya Mbak. Yuk kita bicara soal pengupahan ini yuk. Dulu Pak, waktu masih pakai KHL. KHL itu surveinya kan 10 bulan. 2 bulannya pakai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ya. Saya bisa ngomong sampai sedetail ini Pak, saya tungguin sendiri Pak. Tahu Pak yang di Jawa Tengah Pak, omong saya gini Mas Gita. Udah nggak usah demo, buruh nggak usah demo, pengusaha nggak usah marah-marah ya. Ini kan mau tripartit. Saya pinjemi tempat saya.
tak kunci dari luar sampai Anda bersepakat. Kalau nggak sepakat jangan keluar. Sulitnya minta ampun, Pak. Maka pada saat kami membuat sebuah survei KHL, terjadi menteri mengeluarkan aturan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Maaf, tidak bisa. Izin saya hari ini khusus untuk tidak menggunakan itu. Karena saya tanya sama buruh, kan buruh, kamu mau milih pakai PP atau milih pakai KHL? Begitu. Saya tolak dua-duanya, nggak ada. Pak Edi, jawaban saya gitu, nggak ada, kamu harus pilih salah satu. Kalau tidak saya putuskan sendiri. Kami ini mencoba untuk mendengarkan semua. Pengusaha kita undang juga. Pilih mana? Saya ikut pemerintah gitu. Ini pengusahanya baik ini Pak Sofyan, ikut pemerintah. Lalu saya hitung. Hitungan saya gampang kok, kawan-kawan buruh. Selama ini saya buat KHL, Anda sering demo. Karena apa? Anda nggak setuju padahal formula udah kita bikin. Formulanya udah kita bikin. Rumusnya kita buat bareng-bareng dan waktu itu sekitar ada 40 item. Pak, sampai saya tahu Pak, sabunnya itu sabun batangan atau colek, bahkan tahu saya Pak. Ikat pinggang buruh itu yang bagus kayak punya beliau kulit atau yang sintetis? Plastik. Oh plastik Pak. Tenang. Maaf Bapak Ibu, khusus untuk ibu-ibu. Mereka call-nya sudah pakai merek. Pak Ganjar saya mau brandnya Triumph. Saya nggak tahu mahal apa enggak ya. Oh dia produksinya? Oh Wakol. Terus saya bilang, jangan menyebut merek, nggak bisa Pak. Sehingga buruh pada saat survei menginginkan tinggi, pengusaha menginginkan rendah. Dan kemudian ketemu di tengah. Pak, pada saat itu saya minta, oke, deal ya formulanya, deal. Apalagi yang menjadi masalah? Kamar Pak, terakhir itu kamar Pak. Ukurannya 2-3, 3-4 atau 4x4. Kamar mandi dalam atau luar Pak. Itu yang bikin saya ubanan waktu itu Pak. Jadi kalau saya suruh cerita ini, saya cerita detail lagi Pak. Bapak masih punya waktu 3 jam Pak. Saya jelaskan. Nah, endingnya kemudian, apa yang bisa kita bikin sepakat? Pak, saya punya kepala dinas tenaga kerja berganti 3 kali Pak. Hebat semuanya. Perempuan. Hebat perempuan ini. Apa hebatnya? Umpama, pengusaha wakil Apindo paling galak siapa? Bu Ana, datangi dulu Bu Ana. Tenang ya Mbak. Datangi dulu. Bu Ana punya argumentasi. Yang paling galak siapa? Buruhnya. Ya kita, metal biasanya ya. Metal yang paling galak. Metal panggil dulu. Terus kemudian kita dudukkan. Kita jemput bola Pak. Pak itu psikologisnya beda Pak. Sampai kemudian sepakat. Saya nemu Pak. Bupati saya mau mutusin, nggak bisa. Saya intervensi Pak. Pak Bupati, Bu Bupati Anda bisa putuskan nggak? Waduh Pak ini hasil rapat forum Kompimda nggak bisa. Anda bisa putuskan nggak? Kebetulan PJ. Anda kemarin waktu mau jadi PJ saya tes, kalau ada problem serius Anda bisa menjadi seorang risk-taker. Oh siap Pak gitu. Nah sekarang Anda memutuskan nggak bisa. Belgedes saya bilang gitu. Nggak bisa sampean bicara begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kasih waktu 10 menit, Anda putuskan atau Anda saya copot dari PJ. Karena omongan Anda tidak sama dengan saat interview. 7 menit putus Pak. Apa artinya yang mau saya ceritakan? Sebenarnya butuh situasi-situasi untuk kita pemimpin tertinggi, saya sebagai gubernur waktu itu, jangan pernah merasa tangannya kotor atau jijik ketika kemudian harus bersentuhan dengan yang paling bawah Pak. Karena itu menyelesaikan persoalan. Terima kasih. Jelas sekali. Berikutnya ini terkait dengan UMKM. Yang akan bertanya adalah Pak Ronald Walabob. Monggo, silakan. Jangan sulit-sulit Pak. Selamat sore Pak Ganjar. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Nama saya Ronald Wala dari bagian Apindo UKM dan Koperasi. Pertanyaan kami, strategi pengembangan UKM seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah mengingat pola pembinaan UKM yang kompleks yang melibatkan 24
kementerian lembaga, pemerintah pusat dan daerah, dan juga terkait dengan pengembangan UMKM dalam berbagai aspek, antara lain akses pasar, perizinan usaha, pengembangan kapasitas, kewirausahaan, dan skill yang berkelanjutan. Jadi dan juga pendanaan dan sebagainya. Mungkin mohon dijelaskan Bapak, terima kasih Pak. Tadi ada beritanya, tampilin dong itu. Ada 3 Pak dari pertanyaan yang saya berikan kepada pelaku UMKM. Apa problemmu dan kemudian saya rumuskan. 3 ini setelah rumusannya banyak, itu masalahnya disampaikan, ada 3 saja Pak. 3 Pak. Hanya 3 persoalannya. Paham kan Pak? 3. Bukan ini persoalannya Pak. Ini kalau politik itu begini ya, kenapa jadi sensitif ya? Cuma 3. Ini saya ceritakan terus kemudian jadi berita. Apa 3 itu? Yang pertama Pak, mereka mesti kita pastikan, karena kita membina UMKM, product knowledge. Kamu ngerti apa yang kamu buat. Ngerti, kalau kamu nggak ngerti, kamu kira-kira. Kamu usahanya apa? Saya buat arem-arem. Tapi jadinya lemper, itu produk knowledge-nya nggak ada itu. Beda. Ini arem-arem, jadinya lontong, lain lagi. Itu beda, dia nggak ngerti produk knowledge. Maka dia mesti yakin betul, oh saya bisa membuat ini dan saya ngerti cara membuatnya. Oke, sampai di situ dulu dia beres. Setelah itu dia firm pada produk itu, nanti biasanya kita tanya, apa lagi produknya? Nggak laku Pak. Ya iyalah, wong cara kamu bungkus aja cuma dikasih plastik dikaretin kok. Udah nggak ada, dilihat aja udah, ya gitu aja. Maaf, ini jualnya nanti ya paling bisa di pasar tradisional, terus kemudian nanti ibu bapak tidak akan bisa mendapatkan nilai tambah dan seterusnya. Nah kita latih. Setelah kita latih, latihan packaging gitu kan, terus kemudian latihan digital marketing gitu, terus membinanya dengan siapa? Saya undang tuh marketplace yang gede-gede dan dia bantu. Free. Ini soal bagaimana kita merangkai beberapa kekuatan untuk mau bantu. Nanti begitu, Pak sekarang sudah Pak. Oke Pak. Tapi kok nggak laku ya Pak ya gitu. Ya mungkin doamu kurang. Iya dong, setelah berusaha kan harus berdoa. Maka pada saat itu, oke ya kalau begitu saya beli. Karena kita kurasi, kita dampingi, maka saya beli. Padahal pada saat kita beli Pak, aduh Pak kapasitas saya hanya segini Pak, modal aja kurang. Maka akses permodalan. Lagi-lagi saya contohkan, bank saya, Bank Jateng setelah pernah menurunkan itu, kita buat skim-skim banyak sekali Pak. 1, ya, kredit yang tadi suku bunga rendah itu kita kasih namanya Mitra Jateng 25. Itu maksimum 25 juta untuk UMKM Pak. 1 itu. Kedua, kredit khusus perempuan. Bunganya 2% Pak, setahun. Mereka oke. Karena saya tanya, Pak kebutuhan modal saya harian itu hanya paling banter Pak, 500.000, sejuta, 2 juta. Siapa yang mau perhatian ini? Bang, gak mau repot Mas. Bang ngurusnya yang gede-gede. Yang wangi, yang berdasi gitu. Gak mau ngurus yang gitu. Saya paksa. Kalau kamu ke pasar pakai kaos aja. Tulisi kaosnya gede-gede. Halo siapa mau hutang, gitu aja. Itu lebih enak gitu kan. Nah setelah akses modal Bapak Ibu, apa lagi? Pendampingan. Nah ini seringkali nggak dilakukan. Pemerintah itu, ini otokritik buat saya sendiri waktu jadi gubernur biar nggak ada yang tersinggung. Bahwa ketika kemudian mereka dilatih, sebagai seorang ASN, kepala dinas, dia sudah merasa selesai tugasnya. Maka outputnya sudah bisa dilaporkan, training sudah selesai. Outcome-nya tidak pernah bisa dihitung. Saya tagih. Maka UMKM naik kelas itu mau ditunjukkan, naik kelas tidak. Begitu pandemi, sebagian besar ibu-ibu tidak bisa jualan,
Karena diusir oleh Satpol PP dan Satpol PP-nya yang nyuruh saya. Gimana tanggung jawab saya? Maka kita dorong pada marketplace. Setelah kita modali, kita kasih bantuan itu tadi, kita menjadi off taker. Maka 40% dari APBN APBD untuk membeli produk UMKM is emas. Gimana caranya? Diinjek, Pak. Siapa yang diinjek? Seluruh kepala dinas. Progresmu untuk kamu bisa on board dari list produk UMKM sudah berapa? Kita injek, Pak. Setiap hari Senin kami rapat, kami umumkan. Bu, dinas ibu baru segini. Apakah ibu bisa meningkatkan? Ini bagian jadi achievement sebelum diganti, kira-kira gitu. Siapa? Beres. Pak, punya bapak udah bagus banget. Kok bisa bagus, bagaimana ceritanya? Dia cerita, sharing di antara teman-teman. Maka ketika kemudian dia bisa on board di situ, ya, maka bereslah. Baru kita tahu persoalannya. Dua nanti persoalannya, satu legalitasnya nggak beres, dua problem pajak. Maka kami tuh hanya kasih satu lembar aja. Oh, Bung Gita ini lagi buat usaha, anak muda, startup gitu, masuk UMKM. Masuk aja, dimasukin ke e-katalog lokal. Wah repot Pak, enggak, ini loh diisi. Satu lembar aja. Ini cara pendampingan. Maka saya mencarikan mitra karena kita juga kedodoran, perusahaan dan kampus. Perusahaan dan kampus. Di kampus kami dorong kepada rektornya agar ini bisa dikonversi dalam satu mata kuliah. Itulah Merdeka Belajar. Sebenarnya banyak sekali cara yang kita bisa lakukan dan terakhir mereka paling bangga kalau off-taker-nya pemerintah. Nah inilah cara kita menjadi off-taker, maka jaminan itu membuat mereka lebih produktif lagi. Gitu. Siap. Makasih. Berikutnya ini terkait dengan energi dan sumber daya mineral. Terkait juga dengan transisi energi, Pak Bobi Gafur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ganjar. Nama saya Bobi Gafur Umar. Saya Ketua Bidang Industri Manufaktur, tapi saya juga pelaku usaha di energi terbarukan, Pak. Kita semua di dunia ini, semua negara mengalami menghadapi suatu permasalahan yang sama, yaitu permasalahan lingkungan hidup. Dan salah satunya adalah yang paling utama perubahan iklim yang disebabkan oleh adanya emisi karbon dari energi yang masih menggunakan bahan baku atau bahan dasar dari fosil. Dan Indonesia bersama 196 negara menandatangani kesepakatan bersama Paris Agreement menuju net zero. Nah, Indonesia sendiri sudah punya perencanaan, Pak, yang namanya transisi energi. Tapi ya mohon maaf agak batuk-batuk dan masih jalan poco-poco di tempat. Ada permasalahan seperti perundangan, peraturan yang belum lengkap. Undang-undang EB, energi baru terbarukan ini sudah 3 tahun masuk tahun keempat, masih di situ saja Pak. Kemudian keekonomiannya belum masuk. Bottlenecknya ada di mana? Sebagai contoh di PLN. Harga beli listrik PLN bisa beli dari batu bara 5 sen, sedangkan kalau dari energi terbarukan visibilitasnya agak tinggi Pak, di angka 13 sampai 15 sen. Belum lagi pendanaan Pak, butuh pendanaan besar dan ini tidak available di Indonesia. Nah jadi perlu langkah terobosan. Nah Bapak apabila nanti jadi presiden, langkah-langkah apa yang kira-kira konkret bisa melakukan terobosan untuk mengejar Pak komitmen kita menuju net zero yang sudah kita canangkan 2060. Terima kasih. Makasih. Langsung ya. Boleh yang transisi energi ditampilkan? Saya pernah menyampaikan ini dan saya pernah bertanya langsung dengan Pak Dirjen EBT. Pak, ini EBT-nya kapan Pak mulai berjalan? Sudah sih Pak. Loh, kita belum melihat Pak. Sudah, masa Bapak nggak lihat? Yang di EBT itu dirjennya begitu.
terbarukan terus. Ini Mas Bobi, mau izin ya. Kalau kita mau memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan lingkungan dan seterusnya, ya kira-kira kita butuh duit banyak. Anggaran kita kalau kemudian dengan kondisi existing begitu ya kurang lebih 1.371 triliun. Dan hari ini saya tanya kepada BPJS ternyata sudah mengeluarkan duit 17,8 karena cerita polusi udara yang dikeluarkan. Banyak sekali ya. Kita lihat punya PLN aja deh. Nanti kalau kita ngarang lagi keputusannya katanya nggak sustain gitu. Oke, saya mau sustain, saya mau konsisten aja. Sudah ada, kami riset, kami bertanya, kami ngambil data, akhirnya saya tampilkan dalam satu slide ini, Mas Bobi. Maka saya katakan model. Model capaian persentase dari energi baru terbarukan ini kami pakai punyanya PLN dan analis tim kami. Di tahun 2021 lalu, kita sebenarnya punya air, geothermal, matahari, angin dan sebagainya. Skenarionya mau pilih yang mana? Cepat, ya, teknologi belum siap, duit nggak ada, SDM kurang. Lambat, kelamaan keburu rusak. Yang paling bagus tengah-tengah saja, moderat. Ini skenario moderat. 2023 13,4 terus 2025 23,5 terus kira-kira gitu. Tapi ini bisa cepat sekali ketika kemudian teknologinya bisa kita dapat dan makin murah. Hari ini masih mahal. Ini rutenya. Maka waktu dulu bertemu dengan US Chamber kita sampaikan pada mereka, kalau duitnya sulit, nah itu tadi pertanyaan Mas kita bagus. Mengundang FDI untuk bisa masuk begitu. Politik luar negeri kita kan bebas aktif ya. Bebas itu ya kita bebas menentukan teman kita untuk bilateral. Dalam konteks EBT, banyak negara sudah siap. Kebetulan saya sudah bertemu dengan beberapa negara. Eropa lah, kemudian Timur Tengah lah gitu. Wah, mereka semangat sekali kita kasih cerita ini. Maksud saya kita mau tarik ke situ. Kebebasan kita untuk menentukan demi national interest kita, yang mesti kita pilih dalam konteks politik luar negeri dan politik ekonomi termasuk politik dagang kita. Mari kita siapkan ini. PLTS Cirata sudah ada, PLTBP sudah ada, ya. 1.300 triliun kami butuhkan untuk ini kalau Anda mau terlibat. Offering kami ini kami berikan kepada mereka dan mereka kemudian menunjukkan masing-masing. Pak, saya punya ini dan kalau iya kami komitmen. Yang kami ragukan sebenarnya satu aja. Apakah pemilu besok itu bisa berjalan dengan baik dan memberikan kepastian. Ini fakta. Maka kalau kita kemudian tidak bisa menjaga ini, cerita-cerita ini jadi cerita mimpi. Maka kisah proses demokratisasi ini perlu mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu semua agar kita kemudian bisa mulus berjalan. Nah, ini yang kita siapkan. Apakah kemudian roadmap nanti ini seperti ini saja? Tidak. Kita butuh serapan tenaga kerja, maka kita butuh 3,7 juta orang. Yang tadi dibutuhkan pasti kinerjanya buruk kalau suruh ngerjain ini Mas. Wong dia nggak punya pengalaman kok. Maka kemudian kita tulis di ujung itu, pelatihan dan penempatan kerja bagi pekerja terdampak transisi energi. SDM unggul dari mindset fosil ke EBT. Dan kita punya sebenarnya tidak hanya green energy tapi juga blue. Ya. Termasuk carbon credit. Kita punya kekuatan yang sangat besar sekali, tapi dalam konteks diplomasi internasionalnya rasanya nih ya, kita belum optimal pada soal itu. Maka ini jawaban sepintas yang ada. Jadi kalau Mas Bobi sudah melaksanakan ini, judulnya boleh dong di-share. Saya masih ingat waktu di CSIS itu tiba-tiba ada anak muda deketin saya, dia angkat tangan, boleh nggak Pak saya bantu apa yang Bapak ceritakan soal carbon credit. Karena kami mengerjakan itu. Maka sebenarnya banyak pernik-pernik yang sifatnya teknis yang bisa kita eksekusi
dari sebuah perjalanan yang kita impikan ini. Begitu. Kalau tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ingin tambahkan, ini kalau Indonesia mau jadi negara yang modern, itu kurang lebih daya energi yang dibutuhkan tambahan itu mungkin bisa 300 sampai 400 ribu megawatt. Agar elektrifikasi kita itu bisa meningkat dari 1.300 kilowatt per orang menjadi anggaplah 6.000 kilowatt. Nah kalau kita pakai pendekatan yang normal, pendekatan pasar sekarang, itu biaya yang dibutuhkan itu kurang lebih 600 sampai 700 miliar dolar. Itu angkanya jauh lebih besar daripada 1.700 triliun, ini bisa 10.000 triliun. Ini masalah struktural yang pertama kalau menurut saya, yang membuat kesan bahwasanya narasi sustainability ini narasi yang sangat elitis. Karena nggak nyambung dengan rakyat. Rakyat tuh masih berpikir untuk naruh makanan di atas meja. Oleh karena itu batu bara itu laku, karena itu yang paling murah. Nah ini masalah struktural yang kedua, jadinya daya beli masyarakat luas itu hanya kurang lebih 3 sampai 5 sen. Kalaupun ada teknologinya, kalaupun ada duitnya, ini pengusaha juga harus balik modal kan. Untuk supaya mereka bisa balik modal, ya mereka harus bisa dibayar 15 sampai 20 sen per kilowatt. Tapi daya beli rakyat ini 3 sampai 5 sen per kilowatt. Jadi ini kalau menurut saya sangat dilematis. Dan narasi sustainability ini nggak nyambung dengan narasi kerakyatan dan narasi development. Nah jadinya saya penasaran, ini ujung-ujungnya kita harus nyari duit 600 sampai 700 miliar dolar. Dan ini balik ke pertanyaan awal tadi, gimana untuk kita bisa menarik modal. Ini 10.000 triliun. Makanya semakin saya berpikir ini kepastian hukum yang paling penting untuk kita bisa mendatangkan modal dari manapun. Silakan Pak. Setuju, makanya saya sampaikan tadi, saya singgung kemudian ketika kebebasan dalam sistem politik luar negeri kita bisa kita terapkan untuk ekonomi, maka mari kita cari teman yang bilateral itu. Dan kita sepakat dari tadi bahwa problem penegakan hukum itu serius. Dan saya kira formula tadi yang saya sampaikan mulai dari regulasi sistem kelembagaan dan aktor, itulah menjadi poin utama untuk kita bisa melakukan sebuah perubahan yang ada di situ. Dan ini pertanyaan yang menarik dalam konteks politik. Dalam hal ini Ganjar Mahfud, maka pertanyaan, Pak Ganjar, apakah Pak Mahfud nanti akan menjadi banser seperti layaknya Wapres? Loh, energi dia tuh gede banget loh. Dia orang yang sangat paham soal penegakan hukum. Itu bisa meringankan beban presiden. Maka kemudian apa? Sudah Pak Mahfud urus saja reformasi hukum ini, sampaikan langsung pada presiden as soon as possible, Anda buat terobosan. Siapa itu? Itu yang bisa terjadi. Yang kedua, ini dilema, iya. Saya kira COP kemarin, COP kemarin menarik ya. Menarik kan diperbincangkan di sana. Semua menagih komitmen negara-negara itu, apakah juga bisa berjalan. Penetrasi kita yang ada di Indonesia, apakah kita mau meniru negara yang sudah maju itu? Tidak. Nih saya mau pakai pengalaman kampung saja, ketika saya menjadi gubernur di kampung di Jawa Tengah. Apakah sudah kita pakai? Sudah. Ibu-ibu mau naruh makan di atas meja. Tapi ketika beli minyak tanah sudah tidak ada. Dia hanya bisa beli gas. Gasnya yang dia beli adalah gas yang melon. Itu subsidi dan ditulis hanya untuk orang miskin, tapi semua berebut. Karena subsidi yang menurut saya caranya, distribusinya tidak pernah tertutup. Tapi Mas kita nemu di beberapa tempat di Jawa Tengah itu ditemukan lapisan geologis yang kita sebut sebagai gas rawa. Di Karanganyar ada, di Sragen ada, di Banjarnegara ada, kita temukan. Dari gas rawa ini boleh ditampilkan nggak kalau ada. Maka kemudian ini kita gerakkan. Teknologinya tidak rumit, kemudian kita bantu masyarakat, dan akhirnya apa yang terjadi? Satu kampung, jadi kampung itu bukan satu desa gitu ya, satu kelompok masyarakat yang ada di situ, ternyata dia bisa mendapatkan free.
Kita ambil, kita distribusi, dan kemudian berjalan. Nah, ini aja, boleh ditampilkan nggak? Kami memulai ini dan mengedukasi kepada masyarakat. Karena waktu itu pernah geger di masyarakat yang mengatakan gini, ini ada air kok bisa dibakar. Akhirnya semua orang datang ke situ dikira ada jinnya. Ini Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi kita cari. Nah ini, Pemalang ini ada kapasitasnya ya. Terus kemudian Semarang, Salatiga, Padi beberapa sudah kita eksploitasi. Ini simple. Dan memang tidak lama. Paling 15 tahun, 20 tahun. Tapi sudah membantu. Sisi itu kita dorong. Di remote area yang distribusi listriknya tidak sampai, kita sudah pakai panel surya. Cuma panel surya itu ternyata kita punya problem. Problem memelihara baterai. Bukan problem panelnya, memelihara bagaimana kemudian si keluarga yang mendapatkan ya bantuan itu dia bisa memelihara baterainya. Nah teknologi ini belum terlalu canggih, maka kemudian ya agak rumit mengedukasi masyarakat. Ya sudah kita buat kelompok-kelompok, kalau kamu nanti ada masalah lapor ke sini. Ini praktek-praktek yang secara kecil mulai kita kenalkan, terus kemudian panel surya mulai lebih banyak, rooftop mulai kita dorong, sebenarnya sudah kita cicil sebelum desain besar yang muncul itu. Tapi kalau kemudian, oh barangkali bisa lebih besar lagi, kita mau pakai skenario apa? Kalau kita mau pakai skenario cepat, sangat bisa besar sekali untuk disampaikan. Dan ketika banyak negara, 198 negara tadi ya Mas Bobi, itu semua sudah oke, dan semua akan melaksanakan itu, saya kira semua akan investasi ke sana. Dugaan saya di COP kemarin juga orang nagih kok. Kesepakatan Kyoto, Paris gitu, semua nagih semuanya itu. Apakah mereka akan melaksanakan atau tidak? Siap, terima kasih. Berikutnya ini terkait dengan properti atau real estate. Yang bertanya adalah Sani Iskandar. Silakan. Mikrofon. Ya, terima kasih Pak Gita. Sore Pak Ganjar. Dari hasil survei Harpindo yang disampaikan kepada para pelaku usaha, itu 80% sepakat untuk mengusulkan satu kementerian yang pada saat ini tidak ada Pak. Namun di zaman-zaman yang lalu ada. Zamannya Pak Akbar Tanjung, Pak Siswono, Pak Kosmas. Yaitu kementerian yang mengatur tentang perumahan. Saat ini backlognya sudah sekitar 12-13 juta Pak. Kemudian termasuk pengembangan kota-kota baru dan kawasan ekonomi. Jadi latar belakangnya memang dari teman-teman para pengembang perumahan dan pengembangan kota ini kesulitan Pak. Karena menyangkut tadi yang Bapak sampaikan, kepastian hukum, kemudian bagaimana mensinergikan dan juga menyederhanakan berbagai hal yang terkait dengan regulasi dan birokrasi yang berhubungan dengan tata ruang, pertanahan, infrastruktur, utilitas, lingkungan hidup dan sebagainya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap usulan kementerian ini Pak? Terima kasih. Pembentukan kementerian itu juga mengikuti dinamika kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Kalau itu menjadi prioritas, mestinya bisa kita bikin. Jadi artinya, kalau ini sebuah masukan, bukan tidak mungkin Pak. Tapi tentu saya tidak bisa memutuskan hari ini. Hanya begini Pak, backlog yang makin besar jumlahnya itu butuh partisipasi yang lebih banyak. Saya mencoba hal yang kecil-kecil Pak. Buat program namanya beli tanah dapat rumah Pak. Tanahnya yang membeli masyarakat, rumahnya yang bangunin pemerintah. Cuma Pak, semakin berkembang jumlah rakyat, penduduk maksud saya, maka pada saat itu ruang kita makin sempit Pak. Saya pernah bicara dengan teman-teman RE Pak. Bisa enggak kawan-kawan RE membantu? Meskipun ini kawasannya itu katakan sekitarnya itu hutan, ya, kita tidak di kawasan hutan, di luar kawasan hutan tapi sekitarnya hutan, tanahnya masih luas, tapi rumahnya modelnya rumah susun. Kenapa saya katakan? Untuk menjaga lingkungan Pak. Semuanya mintanya landed houses dan kemudian membutuhkan ruang yang banyak Pak. Ini soal kebiasaan saja. Inspirasi ini terjadi ketika saya punya sister province sama Fujian. Fujian itu sebagian besar kawasan hutan tutupannya masih tinggi sekali. Dan pada saat itu saya melihat di sekitar kawasan hutan
Itu tower-tower, super blok, gede-gede banget. Saya tanya sama gubernurnya, itu apa? Perumahan. Kenapa Anda tidak bikinkan tanahnya banyak? Tidak. Kami mengantisipasi kondisi ke depan. Yang kedua, kami ingin memberikan kenyamanan. Karena apa? Lingkungan, Pak. Pak, kalau kita tidak hati-hati, tata ruang kita itu hancur karena kemudian benturan kepentingan. Konflik of interest-nya tinggi. Dan biasanya kalahnya dengan tata uang, Pak. Pak, udahlah Pak, integritas pejabatnya. Maka seringkali, sudah terlanjur, ya sudah. Kemudian dilakukan pemutihan. Tapi itu terus saja berjalan. Maka apa yang terjadi Pak? Kerusakan. Maka soal kementerian dan kemudahan saya sepakat Pak. Mungkin perlu memang insentif Pak perumahannya. Cuman kalau boleh saya meminta, tolong Pak didesainkan yang ada dalam pikiran saya kalau kita sepakat Pak. Jadi model super blok yang terjadi. Tenaga kerja itu Pak, itu kita pernah desain yang akomodasi tadi, transportasi sudah saya bantu, akomodasi kami minta. Kami minta sama apa Pak? BPJS tenaga kerja, duitnya itu kan disimpan Pak. Karena disimpan kamu investasi aja ke sini. Pak Basuki juga kita minta Pak. Jadi bantuannya 2. Pemda kita minta Pak. Jadi lebih cepat partisipasinya karena keroyokan. Kalau pusat saja, jangan mimpi Pak, nggak bisa. Pengusaha saja tetap kurang dengan backlog yang makin banyak. Dan itu pertanyaan generasi muda. Yang milenial kah, yang Gen Z kah, kami sulit mendapatkan rumah dan menjadi begitu mahal. Nah, kalau kemudian bisa didesainkan satu kawasan itu super blok begitu Pak. Apalagi yang terjadi di Jawa, Pak, saya kira itu akan bisa mendapatkan perhatian. Minimal kalau yang usul saya, yang perhatian utama saya Pak. Sehingga kemudian orang-orang itu akan bisa mendapatkan kelayakan dan bagus. Kenapa saya tambahi dan bagus? Pak, ada beberapa super blok sederhana Pak, yang dibikin untuk mereka yang mohon maaf pendapatannya menengah. Kalau orang setinggi saya dan Pak Gita Pak, repot Pak. Karena rumahnya itu mohon maaf dengan segala hormat saya, pendek Pak. Panas Pak. Itu sampai saya pernah marah, mohon maaf, karena septic tanknya Pak, itu kan untuk komunal ya. Itu kita tidak tahu Pak, ternyata pendek. Sehingga untuk kebutuhan itu nggak cukup. Lagi-lagi, ini integritas juga orang yang membangun. Udah gitu, mohon maaf lagi, temboknya itu cepat copot. Kata anak-anak sipil itu kurang semen Pak. Lah kok kurang itu semennya pada kemana, begitu kan. Ini lagi-lagi integritas. Kalau negara ini bersih, governance, tidak ada korupsi, kualitasnya bagus Pak. Kalau kualitasnya bagus, maka yang senang juga ya masyarakat. Pengusaha juga senang, dia akan mau investasi karena dia merasa nyaman. Maka kalau tadi beliau sampaikan di Singapura, teman saya nanya sekolah di Inggris. Awalnya dia dukung saya, tapi sekarang enggak. Kenapa saya malah curhat ya ini? Karena kalimat dia itu saya suka. Mas Ganjar, anak saya sekolahkan itu saya hanya minta satu aja. Suatu ketika dia akan jadi pengusaha. Dan dia tidak akan kalah dengan anaknya Mas Ganjar. Karena dia berkompetisi dengan baik, karena dibuatkan ruang yang fair. Dan ini investasi orang tua pada anak, begitu. Siap. Makasih. Oke, masih ada beberapa penanya. Yang berikutnya adalah Pak Suryadi atau Pak Adi Lukman. Ini Pak Adi, silakan. Ini topiknya hilirisasi atau manufaktur. Silakan, Pak Adi. Ya. Oh, Bu Ana, oke, monggo, silakan. Wah, ini nih. Izin Pak Ganjar, Pak Gita, nama saya Ana, kebetulan Ketua Bidang Apindo Perdagangan, tapi hari ini dapat misi dari teman-teman Apindo untuk menanyakan hilirisasi. Tadi sudah disampaikan Bu Shinta, Bu Mari, maupun juga menjadi program prioritas Bapak dengan tim mengenai hilirisasi. Permasalahannya Pak, kita ini kan memang perlu hilirisasi untuk meningkatkan daya saing iklim usaha, juga mendapatkan nilai tambah. Namun logikanya investasi di sektor manufaktur ini sangat tergantung Pak pada kebijakan larangan ekspor
dari raw material atau bahan mentah milik Indonesia. Sedangkan Bapak juga tahu bahwa kita ini menghadapi tantangan eksternal, terutama di WTO Pak, karena dinilai bertentangan dengan komitmennya Indonesia terhadap keterbukaan ekonomi dan kebebasan berdagang. Nah, apabila Bapak terpilih menjadi presiden kita di 2024, bagaimana pandangan Bapak terhadap agenda hilirisasi? Bagaimana Bapak akan menyempurnakan kebijakan hilirisasi Indonesia agar agenda hilirisasi dan penciptaan nilai tambah dan SDA atau komoditas ekspor saat ini tidak lagi digugat oleh negara lain. Padahal tadi yang disampaikan oleh Pak Gita juga bagaimana kita menginvite investasi dari luar untuk mau masuk ke Indonesia. Jadi istilahnya perlu balance Pak. Nah, kita justru bisa didukung internasional dan juga dapat menyentuh peningkatan daya saing sektor usaha lain. Sedikit menyimpang Pak dari upah minimum, kita naik kelas sedikit Pak ke hilirisasi. Terima kasih. Iya ini, kelihatan pakai baca. Pak Sofyan itu kalau bukan soal hilirisasi, upah lantang udah nggak pakai teks lagi. Karena ini pesanan Mbak Ana ya pakai. Makasih. Belajar dari hilirisasi kemarin ya Mas Gita ya. Dan kemudian ada problem di sana. Kita udah belajar dari situ. Posisi politik saya hilirisasi terus. Dan kita extend di berbagai sektor. Terus dan kita extend. Artinya selama ini sumber daya alam X. Kemarin yang disebut nikel. Pak Presiden kalau nggak salah akan meneruskan ke boksit. Ya. Kalau kita bicara batu bara, apakah batu bara hanya begini saja? Tidakkah kita berpikir ada riset and development agar ada nilai tambah dari batu bara? Contoh menjadi gas. Sudah ada risetnya? Sudah. Sudah ada pengusaha yang mau masuk? Sudah. Agar kita bisa memenuhi kebutuhan. Termasuk umpama tadi ya, transisi energi ada satu tahapan yang kita agak terlewatkan. Kalau belum bisa maju banget, sudah dari fosil ke gas dulu. Kenapa gasnya kita tidak optimalkan? Kita punya banyak loh. Ini sebuah semangat yang kemudian ada di depan mata yang bisa kita kerjakan. Jadi saya tanya pada teman-teman gas, Mas Ganjar gas dulu aja Mas. Gas kita masih bisa kok. Kenapa kita tidak lakukan? Maka kembali pada cerita hilirisasi, di-extend pada sumber yang lain. Kelautan kita. Kita belum hilirisasi, perikanan kita baru tangkap. Yang lainnya budidaya, setelah itu dijual kok. Kita masih butuh, katakan cold storage, kita masih butuh pengolahan gitu kan. Kita masih butuh jadi end product untuk kemudian kita jual. Nah kalau kemudian ada regulasi yang memang sudah mengatur, ini soal gentleman. Ya luar negeri juga kepingin diundang, tapi juga kepingin tidak punya masalah. Mari kita pilih. Siapa yang bisa bermitra dengan kita pada persoalan 1, 2, 3. Saya sudah mendengar bagaimana posisi beberapa negara, karena kemudian dia mengatakan Indonesia kekeh, tapi dia bisa memahami, tapi Anda punya persoalan, maka kita bertemu di WTO. Kira-kira gitu. Tapi sisi yang lain, sebenarnya mereka juga pengen, saya mau dan pengen bermitra juga. Dan kita belum punya teknologinya. Maka ketika melakukan hilirisasi, investor yang kita undang, oke, biasanya kan saya jual ke Anda. Sekarang saya ajak Anda investasi ke sini, saya bersama Anda. Tapi di sini. Karena saya punya kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan kesejahteraan rakyat saya. Kami sedang membuat simulasi Mbak Ana pada beberapa sektor yang lain. Industri digital umpama. Itu kalau kita hilirisasi dahsyat. Kalau hari ini infrastrukturnya sudah dapat, SDM-nya sudah kita siapkan, produknya sudah mulai kelihatan,
mulai kelihatan. Nah, bagaimana kemudian kita menjual produk-produk itu? Industri kreatif umpama, gitu kan? Terus kemudian kemarin teman-teman sawit juga bicara kepada saya, Pak, tolong bereskan persoalan kami. Persoalanmu apa? Ternyata yang pertama saya pikir sisi produksinya, enggak, tanahnya. Tanahnya yang masalah. Ada kawasan, luar kawasan, jumlahnya segini, ada yang kebanyakan gitu ke sana gitu kan. Sehingga mana yang legal, mana yang tidak legal. Lalu saya tanya, apakah dari sisi produknya kita bisa buat turunan? Dan sebenarnya sawit kalau kita hilirisasi lebih gede lagi. Tidak hanya minyak makan, bisa ke biofuel, solar, terus kemudian kita bicara kosmetik, kita bicara farmasi, dan beberapa ahli tentang ini nyolek saya, Mas, kalau itu kita kerjakan, nilai tambahnya gede banget. Maka sebenarnya banyak sektor yang akan dilakukan, maka kita bicara apa yang dicontohkan oleh Pak Jokowi hari ini soal hilirisasi itu sedang membuka mata kita saja. Yang akhirnya kita punya beberapa dampak yang harus kita handle, maka hilirisasi pada subsektor atau komoditas lainnya hari ini mesti kita hitung dengan cermat sehingga bisa win-win solution ketika kemudian kita ingin mengajak partner asing untuk terlibat. Gitu Mbak Ana. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Karmelia Hartoto terkait dengan digitalisasi. Silakan, Mei. Selamat sore Mas Ganjar. Saya dari Ketua Bidang Transportasi Udara, Laut, dan Darat. Nah ini jadi lokomotifnya perekonomian Indonesia nih kita loh. Padahal dulu laut aja ya dulu ya? Ya. Di sini. Sekarang dari laut terbang ya? Semuanya Mas. Oke. Dan tentunya. Namanya siapa? Karmelia. Saya kira Tante Sun. Hartoto. Kalau Tante Sun dulu bisnisnya banyak. Ketahanan pangan dan negara juga. Nah tadi kalau disampaikan oleh Pak Gita menanyakan mengenai bagaimana menarik investor luar ke dalam negeri. Yang saya pertanyakan di sini adalah bagaimana menarik investor dalam negeri untuk berinvestasi. Karena seperti yang diketahui interest rate kita masih 2 digit Pak. Sementara di luar negeri baru hanya 1 digit. Nah itu pertanyaan yang pertama Pak. Tapi saya nggak nanya lagi, saya mau ada titipan ini. Bagaimana menarik investor dalam negeri untuk mau berinvestasi untuk berinvestasi karena interest rate kita masih tinggi, masih 2 digit di Indonesia. Di luar udah 1 digit Pak gitu. Nah ini ada titipan nih Pak. Kalau dari teman-teman darat nih ingin tentunya dimasukkan dalam poin program kerjanya Bapak yaitu harus adanya tersedianya BBM subsidi yang stabil bagi angkutan umum barang dan penumpang di semua stasiun pengisian BBM seluruh Indonesia. Yang kedua adalah ketiga Bu. Yang ketiga, tadi kan yang pertama kan investasi. Itu tadi pertanyaan. Yang ini, yang 2 saya sampaikan ke Bapak saya ingatnya cuma 3 soalnya. Yang 2 ini cuma titipan aja Pak, titipan buat Bapak nih Pak. Jadi nggak harus dijawab ya Pak ya. Yang ketiga Pak adalah mengenai Coast Guard. Kita ini negara maritim tapi kita nggak ada penjaga lautnya sampai sekarang Pak. Nah kita harapkan ke depan ada undang-undang Coast Guard-nya yang langsung bertanggung jawab kepada Pak Presiden. Kalau untuk udara Pak, tim Bapak sudah ada yang jagonya Pak. Masuk dalam timnya Bapak. Terima kasih. Saya tahu kok orangnya. Bagaimana mengajak investor dalam negeri untuk berinvestasi? Lah ini di depan saya siapa? Bapak Ibu, siapa yang tidak mau investasi di Indonesia? Angkat tangan. Udah berarti nggak ada soal ini Mbak. Kira-kira Bapak Ibu, ini para ini kan investornya. Ini orang kaya Indonesia kan ini semua toh. Kira-kira kalau Bapak Ibu mau investasi, saya ajak investasi, apa sih yang merisaukan Bapak Ibu? Kira-kira gitu ya. Itu aja sebenarnya. Kan yang merisaukan tadi itu yang kita inventarisasi itu. Penegakan hukum, Pak pastikan penegakan hukum. Ini sebuah cerita yang harus saya ulang karena beberapa teman pernah mendengarkan cerita ini.
Karena komitmen. Waktu itu karena jadi gubernur. Komitmen saya satu, Mas. Kalau kamu dipersulit, wabil khusus di kantor saya, di Pemprov, ini nomor telepon saya. Saya harus mau menjadi troubleshooter untuk mereka yang kesulitan. Mulai dari Pak, izin saya harusnya sudah keluar dalam waktu seminggu yang lalu. Hari ini belum keluar. Apa yang terjadi? Di mana persoalannya? Saya telepon hari itu dan harus selesai. 2, ada kawasan industri yang sudah 6 tahun izinnya nggak pernah keluar. Tiba-tiba dia telepon saya, tempatnya di Semarang. Pak, masalah Anda apa? Saya tidak tahu, Pak. Loh, harus tahu. Harus tahu. Saya sudah urus, Pak, 6 tahun nggak selesai-selesai. Besok pagi ketemu kepala dinas, ini untungnya Bu Mary. Pak dinasnya perempuan juga. Nggak tahu ya, perempuan tuh kenapa ya, kalau dikasih kepercayaan tuh integritasnya lebih baik. Maaf ya Bapak, maaf loh. Ini kejadian di tempat saya. Pantes Pak Sofyan milihnya yang perempuan ini. Nah, begitu kemudian saya sampaikan, Bu itu diselesaikan waktunya nggak lebih dari seminggu. Pak Ganjar sudah selesai, ternyata apa? Hanya butuh tanda tangan nih, ya Allah. Kenapa Anda nggak telepon saya dari dulu? Saya dapat telepon Bapak dari temannya karena Bapak mengatakan, kalau ada persoalan telepon dan saya tadi takut-takut mau telepon. Jadi pejabat itu Mas kita kalau udah duduk wajahnya hantu. Menakutkan. Nah saya pingin untuk tidak menakutkan. Sehingga butuh ngopi bareng, butuh komunikasi. Sehingga tadi itu Bu bagaimana cara mengajak. Mengajaknya itu kalau sudah masuk ini loh skala prioritasnya. Anda tertarik di sini, kita kasih insentif dan kita jagain. Kalau enggak kita jagain enggak bisa. Enggak bisa, kasihan dia. Itu kepastian kan? Itu kepastian. Nah untuk masukan tadi yang pertama dan kedua aku terimalah. Dengan baik hati. Oke ya. Tapi Coast Guard sedikit cerita aja ya. Saya masih di DPR waktu itu. Kita bicara Coast Guard. Emang sulit ternyata. Padahal negaranya segede ini. Ibu kan pelaut juga kan. Maksudnya bisnisnya di laut juga. Tahu kan istilah kapal brondol Bu? Tahu ya? Bapak Ibu tahu kapal brondol ya? Enggak ada. Tahu Mbak? Kapal brondol itu kapal yang masuk dari luar negeri. Masuk ke wilayah perairan Indonesia, tek, angkatan laut yang periksa pertama. Deng gitu. Kalau nggak benar, ambil 1. Kamu melanggar umpama begitu. Jalanlah kita gitu, ketemu Polair. Siapa kamu? Periksa lagi Polair. 2. Masuk lagi lebih dalam, ketemu perhubungan. Hublah, periksa lagi. Iya gitu kan. Periksa lagi, suratnya sudah diambil 3 Bu. Berapa Bu diambil suratnya? 3. Ini untuk biar nggak ngantuk gitu loh. Tadi baru 3. Masuk ke tengah, ada tenaga kerja ngecek. Ada persoalan, diambil lagi. Terakhir masuk ada APH-nya nungguin. Saya dapat informasi dari mitra. Ternyata Anda banyak yang ilegal. Suratnya sudah habis Pak, tadi diambil satu-satu di sana. Coast Guard kemudian kita munculkan agar ada satu yang mengendalikan. Itulah akhirnya kita bukan Coast Guard Bu, Bakamla itu yang memunculkan. Maka saya sepakat Bu, karena butuh keputusan, kalau Ibu dukung saya. Loh. Gini loh, ada usul mesti konsisten. Pak Apindo itu mau kasih roadmap begini, Bapak siap laksanakan enggak? Oke ketemu tim ekonomi saya, tapi saya harus menang dengan dukungan Apindo. Loh, gini Bu, ya enggak Mbak Sinta? Mbak Sinta, percuma Anda buat kayak gini, terus kemudian orang lain yang menang dan dia enggak mau laksanakan, percuma. Loh kalau ketemu saya sudah jelas ya enggak? Salaman dulu. Salaman dulu. Loh, enggak. Oke, yuk kita mesti ijab kabul dulu kan? Ya.
Saksikan Pak Sufyan. Saksikan ya. Oke. Terima kasih atas dukungannya Mas Gita. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tepuk tangan Wassalamualaikum Bapak Ibu warahmatullahi sekalian wabarakatuh. untuk Pak Ganjar Pranowo. Saya serahkan balik ke Safrina. Silakan. Terima kasih banyak Pak Ganjar Pranowo, terima kasih banyak Pak Gita Wirjawan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, apresiasi luar biasa. Pak Ganjar, terima kasih banyak, insight luar biasa untuk arah kebijakan ekonominya. Sekarang sebelum kita menutup dialog Apindo Capres 2024, saya izinkan kembali Ibu Sinta Wijaya Kamdani dan Ibu Mari Elka Pangestu serta Bapak Bobi Gafur Umar untuk memberikan roadmap perekonomian Indonesia 2024 hingga 2029 kepada Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilahkan. Penyerahan langsung roadmap perekonomian Indonesia 2024 hingga 2029 kepada Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari Apindo. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan penyerahan roadmap perekonomian Indonesia 2024-2029 kepada Bapak Ganjar Pranowo juga turut menyudahi kebersamaan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu para hadirin yang sudah hadir di Dialog Apindo Capres 2024 dengan tema Roadmap Perekonomian Indonesia 2024 hingga 2029. Terima kasih kepada sponsor kami PT Wismilak Inti Makmur Tbk dan PT Sumarekon Agung Tbk. Sampai jumpa di acara selanjutnya CNBC Indonesia Beyond Business.